Kedua mesin sebuah Boeing 737 bermasalah di tengah badai. Bandara tidak akan bisa dijangkau. Ketinggian terus berkurang dan puluhan nyawa kini bergantung pada satu keputusan terakhir. Beberapa menit kemudian, pesawat itu mendarat di Sungai Bengawan Solo. Dan yang membuatnya mengerikan, itu bukan rencana. Pesawat tersebut adalah Garuda Indonesia Flight 421. Di dalam kabin, puluhan penumpang tidak tahu bahwa nasib mereka akan ditentukan dalam hitungan menit. Dalam situasi seperti itu, banyak orang akan mengira penerbangan ini akan berakhir sebagai tragedi. Namun yang terjadi berikutnya justru membuat Garuda 421 dikenang hingga hari ini. Karena di detik-detik terakhir, satu keputusan mengubah apa yang menjadi salah satu kisah survival paling luar biasa dalam sejarah penerbangan Indonesia. 29 Desember tahun 2001, Garuda Indonesia Flight 421 berangkat dari Mataram, Lombok menuju Yogyakarta. Di dalam pesawat terdapat puluhan penumpang dan awak kabin. Bagi mereka, ini hanyalah penerbangan rutin menjelang akhir tahun. Sebagian penumpang berbincang, sebagian melihat pemandangan dari jendela. Sebagian lainnya hanya ingin segera tiba di tujuan. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa menit kemudian penerbangan ini akan berubah menjadi salah satu kisah survival paling luar biasa dalam sejarah penerbangan Indonesia. Namun jauh di depan jalur penerbangan mereka, cuaca mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Awan badai berkembang semakin besar, kilatan petir terlihat di kejauhan, dan tanpa disadari siapapun di dalam kabin, ancaman sebenarnya sedang menunggu di balik dinding hujan yang semakin tebal. Saat mendekati wilayah Jawa Tengah, cuaca semakin memburuk. Hujan turun dengan sangat deras. Guncangan mulai terasa di dalam kabin. Petir muncul di berbagai arah. Bagi awak pesawat, cuaca buruk bukanlah sesuatu yang asing. Pilot telah menghadapi kondisi seperti ini berkali-kali sebelumnya. Namun badai kali ini menyimpan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dilihat penumpang dari kursi mereka. Dan beberapa saat kemudian, masalah pertama akhirnya muncul. Alarm berbunyi di kokpit. Salah satu mesin mulai kehilangan tenaga. Pilot segera memeriksa instrumen. Mereka menjalankan prosedur yang telah dilatih berulang kali. Tetapi sebelum keadaan sempat stabil, situasi berubah menjadi jauh lebih buruk. Mesin kedua juga mulai kehilangan performa. Kini masalah yang mereka hadapi bukan lagi gangguan biasa. Dalam hitungan detik, penerbangan ini berubah menjadi keadaan darurat yang seharusnya menjadi bencana besar. Di ketinggian ribuan kaki, kedua mesin mengalami gangguan serius. Pesawat masih berada di udara, tetapi setiap detik yang berlalu membawa satu kenyataan yang semakin sulit dihindari. Ketinggian terus berkurang, dan setiap meter yang hilang tidak akan pernah kembali. Pilot mulai menghitung kemungkinan. Apakah mereka masih bisa mencapai bandara? Apakah mesin dapat kembali menghasilkan tenaga yang cukup? Apakah masih ada waktu? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu semakin mengkhawatirkan. Karena semakin lama mereka berada di udara, semakin jelas bahwa pilihan yang tersedia mulai habis. Di belakang pintu kokpit, sebagian penumpang belum mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka hanya merasakan pesawat bergetar lebih keras dari sebelumnya. Suara mesin terdengar berbeda. Suasana di dalam kabin perlahan berubah. Orang-orang mulai saling memandang. Namun yang belum diketahui para penumpang saat itu, keputusan paling berbahaya dalam penerbangan ini bahkan belum diambil. Pilot kini menghadapi kenyataan yang semakin jelas. Bandara tujuan mungkin tidak dapat dicapai. Setiap menit yang berlalu membuat peluang itu semakin kecil. Mereka membutuhkan tempat untuk mendarat, dan mereka membutuhkannya sekarang. Di bawah pesawat terbentang berbagai medan, permukiman, pepohonan, area persawahan, dan kemudian terlihat satu pilihan yang tampak sedikit lebih memungkinkan dibanding yang lain. Sungai Bengawan Solo. Dari kejauhan, sungai itu terlihat seperti jalur terbuka yang cukup panjang, tetapi mendaratkan pesawat penumpang di sungai bukanlah sesuatu yang dirancang untuk dilakukan. Air dapat menghancurkan pesawat sama seperti tanah, keras jika sudut benturannya salah. Kesalahan kecil saja bisa membuat badan pesawat pecah. Namun, waktu terus berjalan, dan pilihan lain terlihat jauh lebih berbahaya. Pilot harus memutuskan. Saat itu juga, karena semakin lama menunggu, semakin sedikit peluang
untuk menyelamatkan semua orang di dalam pesawat. Kini tidak ada lagi ruang untuk ragu. Pesawat terus turun, sungai semakin dekat. Pilot harus menjaga kecepatan dengan sangat hati-hati. Terlalu cepat, benturan bisa menghancurkan pesawat. Terlalu lambat, pesawat bisa kehilangan kendali sebelum menyentuh permukaan air. Di dalam kabin, ketegangan semakin terasa. Tidak semua penumpang memahami situasinya, tetapi banyak yang menyadari bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Dan semakin dekat pesawat ke permukaan bumi, semakin sulit menyembunyikan kenyataan tersebut. Namun ada satu hal yang belum diketahui siapapun di dalam kabin. Beberapa detik berikutnya akan menentukan apakah penerbangan ini dikenang sebagai keajaiban atau sebagai tragedi besar. Lalu, momen itu tiba. Boeing 737 tersebut menghantam permukaan Sungai Bengawan Solo. Benturan keras mengguncang seluruh badan pesawat. Tubuh para penumpang terdorong ke depan. Barang-barang beterbangan. Suara logam yang beradu dengan air memenuhi kabin. Dalam beberapa detik pertama, tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah pesawat akan pecah? Apakah akan tenggelam? Atau apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup? Kemudian perlahan pesawat berhenti bergerak dan sebuah kenyataan luar biasa mulai terlihat. Sebagian besar penumpang berhasil selamat dari benturan tersebut, tetapi perjuangan mereka ternyata belum berakhir. Air mulai mengelilingi badan pesawat. Evakuasi dilakukan secepat mungkin. Para awak kabin membantu penumpang keluar menuju tempat yang lebih aman. Suasana dipenuhi kebingungan, kepanikan, dan usaha untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Namun di tengah proses evakuasi itu, tragedi tetap menelan korban. Seorang pramugari kehilangan nyawanya. Ia menjadi satu-satunya korban jiwa dalam kecelakaan Garuda Indonesia Flight 421. Fakta ini sering terlupakan ketika orang membahas keberhasilan pendaratan darurat tersebut. Padahal di balik kisah penyelamatan puluhan nyawa, ada seseorang yang tidak pernah kembali ke rumah. Dan itulah yang membuat tragedi ini terasa begitu manusiawi. Karena bahkan ketika bencana yang lebih besar berhasil dihindari, harga yang harus dibayar tetap ada. Setelah kecelakaan itu, berbagai investigasi dilakukan. Para penyelidik berusaha memahami bagaimana sebuah penerbangan rutin bisa berubah menjadi keadaan darurat hanya dalam hitungan menit. Cuaca ekstrem ditemukan sebagai faktor utama yang memicu rangkaian kejadian tersebut. Namun bagi banyak orang, fakta yang paling sulit dipercaya bukanlah mengapa pesawat itu jatuh, melainkan bagaimana pesawat itu tidak berakhir jauh lebih buruk. Karena jika salah satu keputusan di menit-menit terakhir berbeda sedikit saja, jika sudut pendaratan berubah beberapa derajat saja, jika kecepatan pesawat sedikit lebih tinggi, maka kisah Garuda Flight 421 mungkin akan dikenang dengan cara yang sangat berbeda. Dan justru disitulah letak keistimewaan tragedi ini. Bukan pada bagaimana pesawat kehilangan tenaga, tetapi pada bagaimana puluhan orang berhasil selamat ketika peluang mereka terus mengecil dari menit ke menit. Pada pagi 29 Desember tahun 2001, puluhan orang menaiki Garuda Flight 421 September di penerbangan biasa lainnya. Mereka tidak tahu bahwa beberapa jam kemudian nasib mereka akan ditentukan oleh menit-menit yang terasa jauh lebih panjang daripada waktu sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa pesawat yang mereka tumpangi akan menghadapi keadaan darurat di tengah badai. Dan mereka tentu tidak tahu bahwa perjalanan mereka akan berakhir di Sungai Bengawan Solo. Sebagian besar berhasil pulang, tetapi satu awak kabin tidak pernah kembali. Dan mungkin itulah alasan mengapa tragedi ini masih dikenang hingga sekarang. Bukan karena pesawatnya jatuh, bukan karena cuacanya buruk, tetapi karena di tengah situasi yang hampir mustahil, puluhan orang berhasil selamat dari bencana yang seharusnya jauh lebih mematikan. Garuda Indonesia Flight 421 mengingatkan kita bahwa terkadang batas antara hidup dan mati tidak ditentukan oleh jam atau hari, melainkan oleh beberapa keputusan yang dibuat dalam hitungan detik.